bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal. Hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku.
Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini Minggu 18 Februari 2023. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Doni Derajat. Namun sebelum kita memasuki ibadah ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, di antaranya atestasi masuk Ibu Paulina Subabura dari GPDI Jemaat Shalom Sidoarjo, Ibu Hiswari Chandrawandini, Ibu Haryani dari Jemaat Swaru, Bapak Wendra Madya Pradana Seco, Ibu Dwi Chandra Lestari, anak Stefani Agatha Kristi dari Jemaat Swaru, Bapak Aditya Hari Kurnia Indrianto, dan Ibu Ike Widyaratri beserta anak Daniela Indriani Astuti, anak Jeremia Indrianata dari GKIN Elkana Malang. Untuk ibadah perjamuan kudus Jumat Agung, perjamuan kudus Jumat Agung dilaksanakan pada Jumat 29 Maret 2024, dilaksanakan pada pukul 7 dan pukul 5 sore. Cawisan bagi warga jemaat dilaksanakan dalam ibadah keluarga atau patuen tanggal 12, 13, 16, 19, 20 dan 23 Maret 2024 di kelompok masing-masing. Persiapan bagi para pelayan ibadah keluarga ke-1 tanggal 12, 13, 16 Maret 2024 dilaksanakan pada hari Senin 4 Maret 2024 pukul 18 di konsistori. Untuk menjaga kekhidmatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara untuk yang membawa HP untuk sementara dalam mode silent. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baiklah saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan. Mohon maaf, umat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 10, bait 2 dan 3. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya, tiada terperi yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu dalam kasih-Nya yang seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Ibadah kita pada
Ibadah kita pada petang hari ini akan bersama-sama kita lakukan dengan didasari pada iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema ibadah kita pada minggu ini adalah sesuai dengan tema liturgis GKJW, yakni ketaatan kepada Allah membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Dan tema renungan nanti adalah taat sampai mati. Mari kita sambut tema ibadah kita pada minggu ini dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 273, bait pertama dan kedua. Ladang menguning di sekitarku, harus dituai segera. Suara Yesus memanggil aku agar sedia bekerja. Jadi penuai di ladang dunia, taat berbakti pada yang punya, kepada Yesus Raja kasih aku serahkan hidupku. Jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Kini dunia makin bertingkah oleh kuasa maut kejam. Jutaan jiwa yang menderita di dalam dosa tenggelam. Lama mereka sudah menanti dan mengharapkan kabar sorgawi, kepada Yesus Raja kasih aku serahkan hidupku. Jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam keseharian kehidupan kita selalu berusaha untuk bertindak benar, baik di hadapan sesama kita maupun di hadapan Tuhan. Tetapi kita juga menyadari bahwa dengan segala upaya kita itu
sulit bagi kita untuk mencapai kehidupan Kristiani yang Tuhan kehendaki. Kita seringkali jatuh dalam pencobaan dan kita juga seringkali kesulitan bagi kita untuk menahan emosi kita, amarah kita. Dan Tuhan bukan hanya melihat dari tindakan saja, tetapi lebih jauh Tuhan melihat dari dasar hati kita ketika hati kita memulai keinginan untuk melakukan dosa itu. Oleh sebab itu kita sadari bahwa kita tidak mungkin melakukan tindakan kesucian itu di hadapan Tuhan. Karena itu pada kesempatan petang hari ini kita akan bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang didasarkan pada Yesaya 59 ayat 1 dan 2 yang demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bersama-sama kita menundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang begitu kasih kepada kami semua, kepada keluarga kami, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi situasi apapun. Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga pada sore petang hari ini kami boleh berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan, dan sebentar juga kami akan merenungkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan untuk kami jalankan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan tahu segala keberadaan kami, keberadaan hidup kami, demikian juga hati dan pikiran kami. Tidak ada yang tersembunyi dan rahasia di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui semuanya. Dan Tuhan juga mengetahui bahwa kami manusia biasa yang seringkali jatuh dalam pencobaan dan dosa, kesalahan maupun juga tindakan yang pasti melukai hati Tuhan dan sesama kami. Sebab itu ya Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, mohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan terimalah segala penyesalan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ini berdoa. Amin. Umat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Saudara-saudara, pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Yesus rela menanggung dosa kita dengan mati di kayu salib dan menebus kita dari hukuman karena dosa-dosa kita. Mengenai pengampunan ini tertulis di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 22 yang demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni dosaku, mengampuni saudaraku, jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Hal ini bukan berarti Tuhan Yesus mengajak kita untuk berpikir matematis, bukan. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk berpikir secara ilahi bagaimana kita harus mengampuni. Karena Tuhan pun juga Maha Pengasih, Maha Pengampun, yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Maka demikian juga hendaknya kita mengampuni segala kesalahan sesama kita kepada kita. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan memuji Tuhan dari satu kidung tema yang telah kita terima bersama-sama, yakni Tuhan sampai berapa kali.
Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang sudah boleh tercipta pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktu, kemampuan, kesehatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami sudah boleh berada di rumah-Mu yang kudus. Kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk berada di hadirat Tuhan yang kudus. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Urapi setiap kami dengan hikmat dan pengertian-Mu dengan urapan kuat kuasa-Mu. Agar firman Tuhan yang diperdengarkan pada sore hari ini tidak akan lalu begitu saja, melainkan akan mengambil bagian di dalam hati dan kehidupan kami. Dan dengan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar.
di dalam nama Yesus. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat 59 baitnya yang pertama dan kedua. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Pembacaan kita yang pertama dari Kejadian 9 ayat 1 Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu Tuhan, ku percaya. Kasih setia kebenaran itulah jalan Tuhan bagi yang berpegang pada janjinya. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu Tuhan, ku percaya. Kasih setia kebenaran itulah jalan Tuhan bagi yang berpegang pada janjinya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuhku beria atasku.
Orang yang menantikanmu takkan mendapat malu, tapi yang malu yang berkhianat tanpa ragu. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu Tuhan, ku percaya. Kasih setia kebenaran itulah jalan Tuhan bagi yang berpegang pada janji-Nya. Beritahukan jalanmu padaku ya Tuhan, tunjukkanlah jalan dan kebenaran-Mu, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu Tuhan, ku percaya. Kasih setia kebenaran itulah jalan Tuhan bagi yang berpegang pada janji-Nya. Segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semua ada sejak purbakala. Dosa dan pelanggaranku janganlah Engkau ingat, karena kebaikan, karena kasih-Mu ya Tuhan. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu Tuhan, ku percaya. Kasih setia kebenaran itulah jalan Tuhan bagi yang berpegang pada janji-Nya. Tuhan itu baik dan benar, Ia tunjukkan jalan pada yang sesat. Ia membimbing yang rendah hati menurut hukum, mengajarkan jalan pada yang rendah hati. Kepadamu Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu Tuhan, ku percaya. Kasih setia kebenaran itulah jalan Tuhan bagi yang berpegang pada janji-Nya. Pembacaan kedua diambil dari 1 Petrus bab ketiga ayat yang ke-18 sampai dengan 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara,
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat dipersilakan untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15. Markus 1 ayat 9 sampai dengan 15 yang demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Berbahagialah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Umat dipersilakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saya yakin panjenengan semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan dalam penyertaan Tuhan selalu. Sebagaimana tadi telah disampaikan sebelumnya bahwa tema renungan kita pada sore petang hari ini adalah taat sampai mati. Setya tuhu dumugi ing pati. Kira-kira begitu bahasa Jawanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepatuhan atau ketaatan itu dalam bahasa Inggris disebut obedience atau obey. Atau dalam bahasa Jawa itu mituhu. Atau tadi saya sebutkan setya tuhu, makanya disebutkan setya tuhu ngantos dumugi ing pati, setia sampai mati. Nah, kita tadi membaca dari 3 bagian Alkitab. Yang pertama dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17, di mana di situ diceritakan tentang Nuh. Jadi diceritakan di pasal-pasal atau bab-bab sebelumnya
bahwa Nuh tinggal di tengah-tengah bangsa atau di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak suasana kerohaniannya atau sudah rusak tatanan sosialnya. Di mana di situ disebutkan, dicatat bahwa Tuhan melihat bahwa semuanya sudah rusak dan Tuhan hendak memusnahkan atau Tuhan menyesal telah menciptakan manusia sehingga ia ingin memusnahkan manusia itu, lalu dimulai ulang dari keluarga Nuh. Nah, kalau di situ disebutkan Tuhan menyesal, kemudian disebutkan juga dalam kitab Kejadian Tuhan berjalan di Taman Eden, lalu ya seolah-olah Tuhan itu punya hati dan perasaan itu sama seperti manusia. Ini dalam istilah Alkitab itu atau istilah teologinya adalah antropomorfisme. Jadi Tuhan itu seolah-olah berperilaku juga seperti manusia. Kita tidak mempersoalkan terlalu jauh, tetapi yang hendak kita lihat di sini adalah ketaatan dari Nabi Nuh itu sendiri. Di dalam atau di tengah bangsa yang bengkok hatinya, yang dikatakan di situ sudah rusak dan melakukan segala kejahatan dan pelanggaran, Nuh tetap setia dan dicatat dalam Alkitab, ia tetap bergaul dengan Tuhan. Artinya selalu menjaga ketaatannya kepada Tuhan. Begitu taatnya Nuh sehingga ketika diminta atau diperintahkan untuk membuat perahu yang luar biasa besarnya pada masa itu mestinya ya, ditaati oleh Nuh dan ditertawakan oleh orang-orang sekitarnya. Untuk apa? Kalau di pantai mungkin ya, atau di pesisir. Tapi ini di dataran tinggi, membuat perahu yang panjangnya disebutkan di situ 300 hasta, itu kira-kira 180 meter, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lebarnya 50 hasta. 50 hasta itu kalau 1 hasta 0,6 meter berarti lebarnya saja sudah 30 meter. Tingginya 30 hasta. Jadi tingginya itu 18 meter. Untuk zaman itu, ya kalau sekarang mungkin biasa saja, yang lebih besar dari itu ya ada kapal tanker. Ya. Bahkan PT PAL itu sudah bisa membuat kapal perang yang lebih besar lagi daripada kapalnya Nuh. Tetapi pada masa itu, kapal kayu yang dibuat disebutkan di Alkitab dibuat dari kayu gofir. Ya. Itu luar biasa besarnya. Karena dengan kapal itu, Tuhan akan menyelamatkan keluarga Nuh, kemudian juga makhluk hidup dalam hal ini binatang-binatang sepasang demi sepasang. Karena Tuhan akan melenyapkan umat manusia dari muka bumi. Istilahnya sekarang itu mungkin direset gitu Pak ya. Dinolkan lagi. Karena Tuhan melihat kejahatannya sudah luar biasa. Ini kalau zaman sekarang kita direset gitu gimana ya? Belayan gitu ya. Tapi seperti itu, jadi ketaatan Nuh sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya Tuhan menyelamatkan dia dan keluarganya, dan dari dialah ya, Tuhan membuat perjanjian dengan manusia dalam bentuk pelangi atau busur hujan. Tidak tahu sore ini hujan ada busur apa di luar, yang ada pasti Pak Sur ya. Kemudian bacaan yang kedua adalah dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. Itu adalah ajakan dari Rasul Petrus kepada umat Kristen di Asia Kecil. Asia Kecil itu kalau kira-kira sekarang ada di daerah Turki. Ya. Untuk sabar dalam penderitaan, taat dalam melakukan perbuatan baik dan meneladan kepada Kristus. Karena Kristus sendiri juga taat dan setia sampai mati di kayu salib. Ya. Menerima penderitaan karena menanggung hukuman atas dosa-dosa manusia. Dan karena ketaatannya itulah maka keselamatan itu dianugerahkan bagi kita sampai hari ini. Bacaan yang ketiga adalah dari Markus 1 ayat 9-15 tadi. Perikop ini berisi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan di momen ini Tuhan memberikan legitimasi, yaitu engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah inilah legitimasi yang Tuhan berikan
kepada Kristus bahwa kita harus mengikuti Dia. Lalu momen yang kedua atau bagian yang kedua adalah tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sampai pada legitimitas yang Tuhan berikan, tetapi sebagai manusia yang 100% manusia, Kristus pun juga harus dicobai. Menang kemanusiaannya atau menang keilahiannya. Maka dibawalah oleh Roh Ia ke padang gurun, selama 40 hari 40 malam dicobai oleh iblis. Dan itu bisa dibaca di kitab-kitab Injil yang lain. Bagian yang ketiga, mulailah Tuhan Yesus melalui Galilea memberitakan Injil. Injil itu kabar baik, dari bahasa Yunani euangelion, yang artinya adalah kabar baik. Kabar baik bahwa Tuhan berekonsiliasi, berdamai dengan manusia, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari ketiga bacaan tadi, benang merah apa yang bisa kita ambil? Saya mencatat benang merah yang pertama adalah ketaatan tanpa kondisional. Artinya ketaatan yang tidak ada tapinya. Baik Nuh, baik Kristus sendiri, baik juga Petrus ketika ia mencontohkan betapa Kristus menderita lebih dahulu. Tidak ada ketaatan yang menggunakan kata jika. Nggih Gusti kawula setya tuhu menawi jika, atau saya mau percaya akan tetapi, saya mau taat patuh tetapi. Nah, tidak ada, Nuh tidak ada mengatakan seperti itu. Nuh mengatakan, ya Tuhan, itu saja. Ya dia akan melaksanakan semua kehendaknya dan dilaksanakan semuanya. Dan ia diselamatkan. Kristus pun juga begitu. Ini benang merah yang pertama. Benang merah yang kedua adalah buah dari ketaatan itu adalah satu adalah keselamatan bagi dirinya sendiri karena perkenan Tuhan. Dan yang kedua adalah keselamatan bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan bagi seluruh umat manusia. Kristus mati di kayu salib menebus dosa manusia, dan itu boleh kita rasakan sebagai sebuah keselamatan dan hidup yang kekal yang kita terima. Nah inilah, oleh sebab itu benar tema Prapaskah kita, ketaatan kepada Allah membuahkan perdamaian, perdamaian dengan Allah, perdamaian dengan sesama, dan keadilan sosial. Ya karena akhirnya dirasakan juga bukan hanya oleh diri sendiri, tetapi juga masyarakat di sekitar orang yang melakukan ketaatan tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, cerita tentang ketaatan tentunya bukan hanya ada pada 3 bacaan tadi. Kalau kita membuka kitab Kejadian kita dari awal, kitab Kejadian adalah cerita tentang ketaatan juga, dibuka dengan cerita ketaatan. Ketaatan yang dilanggar oleh Adam dan Hawa sehingga mereka jatuh ke dalam penghukuman, jatuh ke dalam penderitaan dan kematian. Cerita tentang ketaatan juga cerita tentang Abraham yang tanpa kondisi, tanpa tapi-tapi, tanpa jika-jika berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku meninggalkan tanah Haran untuk menuju ke negeri yang dia sendiri tidak tahu kemana Tuhan memerintahkan. Maka ia bersama rombongannya termasuk juga Lot, keponakannya, berangkat. Ketaatan itu juga dilakukan oleh Abraham ketika ia harus mengorbankan putra satu-satunya dari anaknya Sarah, Ishak, untuk dikorbankan. Tetapi Tuhan akhirnya menggantikan dengan domba. Oleh karena itulah Abraham disebut sebagai bapak orang yang beriman, dan kita boleh mengatakan bahwa dia adalah bapa dari orang yang taat. Nah, masih banyak cerita tentang ketaatan di kitab Perjanjian Lama ini.
Kita bisa bicara tentang Esther. Ia dalam kedudukannya sebagai ratu atau permaisuri Raja Ahasveros Persia, yang akhirnya juga menggantikan Ratu Wasti. Dia keadaannya baik-baik saja, Bapak Ibu. Dia sebagai permaisuri raja, punya kekuasaan, hidup tenang, tapi ada hal yang mengusik hatinya ketika Haman bin Hamedata, tangan kanan raja, itu hendak memusnahkan bangsa Israel. Jadi apa yang dia lakukan, dia gunakan segenap power atau kekuasaan dia itu untuk menyelamatkan bangsanya. Ketaatan untuk menyelamatkan bangsanya, untuk menjalankan panggilan iman, panggilan nuraninya. Cerita tentang ketaatan juga bisa kita lihat di Ayub. Luar biasa Ayub ini. Ayub ini hidupnya juga sama, dia dalam zona nyaman, orang yang hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Entah bagaimana tiba-tiba saja anak-anaknya ketika sedang berpesta pora terkena bencana, dan gedung tempat mereka berpesta pora ini roboh, maka matilah seluruh anak Ayub. Dia juga sakit barah, borok-borok begitu, tidak tahu mungkin korengan atau apa zaman sekarang. Dan istrinya meninggalkan dia sambil berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Luar biasa penderitaan Ayub. Tetapi ia tetap taat, patuh, setia, tidak meninggalkan Tuhan. Jangan bisa baca dalam kitab Ayub. Dan akhirnya Tuhan memulihkan kehidupannya, usianya 140 tahun, ia menangi anak cucunya sampai yang keturunan yang keempat. Itu. Di kitab Perjanjian Baru pun juga banyak cerita tentang ketaatan. Kitab Perjanjian Baru bercerita tentang atau dibuka dengan cerita ketaatan dari Maria. Bunda Maria, sang perawan itu, ketika malaikat berkata bahwa ia akan hamil, akan mengandung dari Roh Kudus, dan dari dia akan ada jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ia juga tidak berkata tidak berkata jika. Maria mengatakan, iya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ketaatan. Kita belum bicara tentang Paulus, kita belum bicara tentang Petrus, bahkan kitab Wahyu adalah cerita tentang ketaatan Yohanes, penginjil yang dibuang ke Pulau Patmos dan mendapatkan penglihatan lalu dia tuliskan dalam kitab Wahyu. Apa kesimpulan dari cerita-cerita tokoh-tokoh yang taat tadi? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya esensi dari iman kekristenan kita itu adalah ketaatan, kepatuhan. Itulah esensi dari kehidupan Kristiani. Kita perhatikan para tokoh-tokoh ketaatan tadi itu. Mereka taat mutlak kepada Allah, absolut. No buts, bahasa Inggrisnya. Tidak ada tapi-tapinya, tidak ada jika-jikanya. Taatnya malah taat yang walau sulit, walau berat, walau tidak tahu harus kemana. Taat. Kristus juga taat sampai mati di kayu salib. Nah, ini. Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini adalah syarat ketaatan. Ketika kita taat kepada Kristus, apa syaratnya? Yaitu menyangkal diri kita. Janjane aku iki sik kepingin ngono. Nek kepingin apa, nek kepilih dadi majelis kok nah sudah. Kalau sudah pilihan majelis kan biasanya ketaatannya diuji ya. Kira-kira ya apa tidak gitu loh. Terus pasti banyak tidaknya. Wangel maju no ngarep iku wis kempewel.
karu-karuan aku, kemeringet dan sebagainya itu. Ketaatan itu diuji. Padahal Tuhan dalam cerita Alkitab kita, bagi mereka yang taat Tuhan memperlengkapi. Ujung dari ketaatan itu adalah damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11 mencatat firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Itu buah dari ketaatan itu yang Tuhan janjikan adalah itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau menceritakan sedikit ilustrasi ya. Ini hanya ilustrasi, tapi juga mungkin jenengan pernah mengalaminya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ada 3 orang anak berangkat sekolah diantarkan oleh ayahnya. Saya tidak sebutkan namanya, sebut saja namanya Bunga. Mungkin satunya itu Mawar, mungkin satunya Dahlia, monggo. Atau pakai nama laki-laki silahkan. Biasanya kalau di berita online itu sebut saja namanya Bunga gitu ya. Nah 3 orang anak ini diantarkan sampai dengan pintu gerbang sekolah oleh ayahnya, tapi diberi pesan. Nah, kalian bertiga kan sudah dibekali oleh ibu, oleh ayah, bekal yang cukup ya, sampai nanti sore. Rupanya sekolahnya full day, jadi sampai jam 3 sore. Jadi nanti kalau misalnya diberi oleh temanmu permen, atau es krim, atau makanan apapun, tolak dengan baik ya. Terima kasih. Ayah sama ibuku sudah memberi aku bekal yang cukup. Nah, sudah mereka berpisah. Nah, pada jam istirahat betul. Nah, si anak yang pertama, anak yang sulung, itu diberi permen oleh temannya sebangku. Ini, tak beri permen. Nah, dia dengan sopan menolak, terima kasih ya, aku sudah diberi bekal sama ayah ibuku. Nanti kalau aku terima, aku akan dihukum. Aku akan dimarahi. Aku nggak dapat uang saku dan seterusnya. Nah, anak yang kedua di kelas yang lain juga ditawari makanan oleh temannya. Dan ia menjawab, terima kasih ya. Kalau tak terima, ya enggak apa-apa sih, tapi nanti aku kalau ketahuan sama ayah sama ibuku, akhirnya aku enggak dibelikan baju baru, aku enggak diberikan sepatu, aku enggak dibelikan gadget. Nah, tuh motivasinya patuh karena hadiah. Lalu si bungsu di kelas lain juga ditawari kue oleh temannya. Apa yang dikatakannya sama, terima kasih. Aku tidak bisa menerima pemberianmu karena aku sudah cukup diberikan bekal oleh ayah ibuku. Kalau nanti aku langgar, kasihan. Mereka sudah menyiapkan semuanya, mereka sudah memberiku makanan ini, nanti kalau nggak habis, kasihan. Aku lebih cinta pada ayah ibuku yang sudah menyiapkan semua bekal ini untukku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara sekalian, cerita ini bisa jadi hanyalah cerita fiktif, bisa jadi juga kejadian. Tetapi yang hendak kita pelajari melalui cerita ini dalam konteks ketaatan atau kepatuhan. Apa yang menjadi motivasi kita untuk taat kepada Tuhan? Karena takut akan hukuman, karena takut kalau nanti rezeki kita dikurangi, karena takut kalau kita nanti dapat sakit penyakit, karena takut kalau nanti misalnya kita menerima kecelakaan, atau karena kita mengharapkan kalau kita taat pada Tuhan, kalau kita patuh pada Tuhan, firman Tuhan, maka Tuhan nanti akan menambah-nambahkan rezeki saya. Gaji saya akan naik. Bisnis saya akan jalan lebih kencang. Pintu-pintu tingkap-tingkap langit akan dibuka untuk saya dan saya akan kaya raya kalau
nanti saya taat pada Tuhan. Atau yang ketiga, saya taat kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi saya keselamatan. Karena Tuhan sudah mengasihi saya tidak ingin mengecewakan Tuhan. Saya ingin Tuhan senang hatinya, karena itu saya taat kepada Tuhan. Nah, lalu timbul pertanyaan, loh kalau gitu kita sering berdoa, berikanlah kepada pemerintah kami, kepada para pimpinan bangsa kami itu takut akan Tuhan. Loh salah dong kalau gitu. Nah ini yang mau kita luruskan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam bahasa Jawa. Saya suka mengutip bahasa Jawa karena bahasa Jawa itu komplit lengkap dibandingkan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa itu ada satu istilah, kata majemuk atau kalau dalam bahasa Jawa itu tembung rangkep, yaitu ajrih asih. Ini yang sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ajrih asih. Takut tapi sekaligus cinta. Takut tapi sekaligus juga kasih. Nah ini. Kata majemuk itu kan dua kata tetapi memiliki satu makna atau satu arti. Nah contoh kata majemuk dalam bahasa Indonesia itu misalnya anak kunci. Sejak kapan kunci itu menikah? Yang memberkati siapa? Kok bisa punya anak? Kan gitu. Padahal itu adalah kata majemuk. Lalu juga daun meja. Sejak kapan meja itu bisa ditanam sehingga keluar daunnya? Kan itu kata majemuk, istilah. Nah ini yang orang GKJW juga sering kali salah itu makan siang. Salah itu Pak, makan siang itu. Loh kok bisa? Yang benar adalah makan nasi di waktu siang. Loh, lah saya tadi makan capcay kemudian tidak makan nasi kok, pakai bubur dan sebagainya. Ya kalau gitu makan capcay bubur di waktu siang. Wah kesuwen itu. Itu loh. Itu adalah kata majemuk, makan siang, makan malam itu pengganti dari bahasa Inggris itu lunch sama dinner. Sehingga digantikan oleh makan siang, makan malam. Bukan berarti lalu siang itu sebagai sesuatu yang bisa dimakan, bukan begitu. Ini adalah yaitu tadi kata majemuk. Nah seringkali orang yang mengatakan kata makan siang itu salah itu mau keminter, tapi janjane orang pinter gitu loh. Lah kita yang ngerti akhirnya katut, iya yo, nggak ada yang makan siang ya. Akhirnya yang pinter melu-melu, ya itu tadi. Nah, ajrih asih itu juga tembung rangkep kata majemuk. Jadi ketika kita itu takut akan Tuhan bukan karena Tuhan akan menghukum kita, bukan karena Tuhan itu akan menahan rezekinya kepada kita, tetapi karena Ia telah memberikan kita keselamatan. Ia melalui Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib dan memberikan kita keselamatan. Sehingga sebagai rasa syukur, kasih kita kepada Tuhan, kita tidak ingin mengecewakan Tuhan. Kita takut jikalau Tuhan kecewa dengan tingkah laku kita, dengan ketidaktaatan kita. Sama ketika kita dengan orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita tadi yang dalam ilustrasi itu kecewa. Ya, orang tua yang baik tidak akan menghukum anaknya ya. Tetapi ia akan kecewa dan memberitahu, nak, kamu kok sampai hati melanggar apa yang ayah ibu sudah sampaikan, ajarkan. Nah kita takut jika kita mengecewakan hati orang-orang yang kita kasih. Nah di masa kini itu kan ketaatan kepada Tuhan itu seolah-olah dieksplorasi atau diekspos berlebihan sehingga semua itu dikembalikan kepada ketaatan yang intinya adalah itu ajaran agama. Sehingga ya menyitir atau meminjam istilahnya Romo Magnis itu keberagamaan kita itu sudah overload sehingga semua-muanya itu diagamakan.
Kalau enggak begini, enggak afdol, enggak tepat rasanya karena kurang agamis. Entah itu sabun mandi, entah itu pasta gigi, entah itu baju. Apa-apa harus dibau-baukan dengan, diserempet-serempetkan dengan agama, dengan ketaatan. Soalnya kalau enggak nanti dihukum oleh Tuhan. Keberagamaan itu menjadi berlebih-lebihan. Maaf menggunakan istilah seolah-olah mabuk agama. Nah, kembali kepada kita masing-masing. Keberagamaan dan ketaatan kita kepada Tuhan itu jenis yang mana? Takutnya itu takut karena apa? Monggo, panjenengan niti priksa diri kita piyambak-piyambak. Karena apa? Kita taat, patuh pada Tuhan. Ingatlah bahwa ketaatan sejati akan berbuahkan damai sejahtera dan keselamatan. Selamat menjalani hidup taat kepada Tuhan, Roh Kudus kiranya memampukan kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 429, baitnya yang kedua dan 3. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimohon untuk bangkit berdiri.
Saatnya kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat, kita akan mendoakan juga saudara-saudara kita yang menderita sakit. Kita juga akan berdoa untuk masa Prapaskah dan memasuki masa Raya Paskah. Lalu kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita yang sudah menjalankan pesta demokrasi, pemilihan umum, baik pilpres maupun pemilihan legislatif. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan segala kerendahan hati dan pikiran kami di hadapan Tuhan. Pada petang hari ini kami boleh bersyukur ya Tuhan atas pengajaran yang telah Tuhan berikan, yang boleh menyadarkan kami tentang ketaatan kami. Kami boleh belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan teladan bagi kami tentang ketaatan bahkan juga ketidaktaatan. Kami juga boleh belajar apa yang menjadi motivasi ketaatan kami kepada Engkau. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami setiap hari, banyak hal yang harus kami hadapi, banyak tantangan yang harus kami jalani. Tetapi di dalam semuanya itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan kuasa Roh Tuhan yang kudus, menguatkan, memampukan kami untuk tetap taat di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Supaya buah ketaatan kami itu bukan hanya kami rasakan dan keluarga kami rasakan, tetapi juga boleh dirasakan oleh masyarakat di sekitar kami. Tuhan, pada petang hari ini juga kami boleh bersyukur atas segala yang boleh kami jalankan di negeri ini, yakni pesta demokrasi yang sudah terlaksana. Pesta demokrasi yang penuh gegap gempita, sukacita, namun juga ada beberapa masalah keributan di beberapa tempat daerah. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa itu adalah jalan Tuhan di dalam Tuhan mendidik, membimbing bangsa negara kami Indonesia tercinta ini. Kiranya melalui pesta demokrasi baik pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif ini ya Tuhan, bangsa kami makin didewasakan. Kami boleh memperoleh pemimpin yang sungguh-sungguh bekerja berjuang bagi kesejahteraan umat, bagi damai sejahtera di negeri kami ini. Adapun ya Tuhan, proses masih berlangsung dan kiranya juga kami mohon kekuatan dan kuasa Tuhan bagi mereka-mereka yang terlibat dalam perhitungan suara. Kiranya juga Tuhan berikan keadilan, Tuhan berikan juga kemampuan untuk bertindak benar, sehingga kami memperoleh pemimpin yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan pilihan bangsa negara kami. Tuhan Yesus, pada petang hari ini kami berdoa juga untuk masa Prapaskah yang sedang kami jalani, masa di mana kami boleh hidup merasakan keprihatinan, penderitaan Kristus demi keselamatan kami, keselamatan umat manusia. Melalui Prapaskah ini ya Tuhan, ajarlah kami bukan hanya untuk prihatin tetapi juga memperhatikan lingkungan sekitar kami, orang-orang yang menderita,
sebagaimana Kristus pun juga menderita. Kami berdoa juga untuk masa raya Paskah yang nanti juga akan kami jalani. Tuhan kiranya sempurnakan segala yang disiapkan oleh panitia, supaya rangkaian kegiatan Paskah maupun masa raya Paskah nanti boleh berjalan dengan lancar, dan semuanya itu juga menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bagi tumbuh kembangnya iman kami, umat-Mu. Tuhan, kami pada petang hari ini berdoa juga untuk saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang sedang menderita sakit, kelemahan tubuh. Kiranya juga Tuhan berkenan sembuhkan Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito, Ibu Sritini Suwandi, Ibu Clara Martiana Subandi, Ibu Sukatmina, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Siswanto, Ibu Syekh Tinampi, Ibu Iskandar, dan Ibu Harto. Demikian juga dengan warga Adiyuswo. Kiranya juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kami percaya bahwa kuat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan berlaku dari selama-lamanya sampai hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesakitan dan kelemahan tubuh ini. Tuhan boleh sembuhkan, supaya satu hari nanti mereka juga boleh berbakti beribadah bersama-sama dengan kami. Tetapi di atas semuanya itu ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan jua yang jadi. Demikian ya Tuhan, doa dan seru sembahyang kami. Kami unjukkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan boleh kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa
Bapak Ibu kekasih, bersama kita akan sampaikan rasa syukur kita yang Tuhan terlebih dahulu memberikan berkat baik jasmani, rohani, kasih-Nya yang selalu menyelamatkan kita. Sebagai dasar dalam kita mempersembahkan firman Tuhan dari Amsal 3:27 yang demikian firman-Nya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bersamaan dengan kita menyampaikan rasa syukur kita pujikan Kidung Jemaat nomor 439 dan Kidung Jemaat 291 secara medley, bila topan keras melanda hidupmu dan mari bersyukur semua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Langit bumi ciptaan-Nya mencerminkan kuasa-Nya, kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sampaikan ucapan syukur kita di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih atas perjumpaan yang indah di petang hari ini ya Tuhan. Di tengah hujan kami yakin berkat-Mu selalu melimpah kepada kami ya Bapa. Tuhan yang Maha baik, di tengah kesukacitaan kami sampaikan rasa syukur kami dalam persembahan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan persembahan ini menjadi sarana akan kesaksian-Mu dan kelebaran akan kerajaan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, dan juga Tuhan berkati pula saudara kami yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini, apa yang direncanakan oleh gereja
melalui PKT-PKT-nya boleh berjalan dengan baik. Dan setiap program boleh menjalankan sehingga kemuliaan-Mu dapat memancarkan kasih pada sekeliling kami dan juga akan kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani kehidupan kita dengan ucapan syukur. Pelengkap Kidung Jemaat 182, bait 1 dan 4. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai saudara-saudara semua, sekarang dan selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 474. Kepada